Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan kesehatan reproduksi yang difokuskan pada seksualitas dan juga penyakit degeneratif pada lansia. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan nanti mahasiswa dapat memahami seksualitas dan penyakit degeneratif pada lansia, kemudian memahami masalah seksual pada wanita lanjut usia, kemudian juga pada pria lanjut usia, dan dapat memahami isu-isu yang berkaitan dengan seksualitas dan penyakit degeneratif pada lansia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Indonesia usia harapan hidup penduduk Indonesia itu meningkat. Ya, maka seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup penduduk di Indonesia, maka struktur penduduk tuanya pun akan semakin bertambah. Nah, tentu kemudian ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita semuanya, ya, tidak hanya bagi pemerintah tapi juga bagi kita semuanya. Utamanya kemudian yang berkaitan dengan bagaimana supaya penduduk tua atau lanjut usia tadi yang semakin bertambah itu juga dalam kondisi yang sehat gitu. Sehingga ini berkaitan dengan nanti bagaimana pelaksanaan upaya kesehatan ataupun juga program-program pada lansia. Namun demikian kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ternyata masih banyak permasalahan kesehatan yang dialami oleh lansia, baik yang terkait dengan kondisi fisik ataupun juga yang terkait dengan kondisi mental atau psikis, termasuk yang berkaitan dengan hilang ingatan atau juga depresi. Di slide dapat dilihat ya beberapa kondisi kronis permasalahan kesehatan pada lansia. Ada yang terkait dengan gagal ginjal, kemudian gagal jantung, ya, depresi, Alzheimer, demensia, hipertensi, kolesterol, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Maka dari itu ada berbagai kebijakan pemerintah yang disusun ya dalam rangka untuk memastikan atau untuk memenuhi hak-hak kesehatan pada lanjut usia. Mulai dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan menteri, ya, bahkan sampai ke peraturan pemerintah provinsi dan sebagainya. Adapun untuk program-program pemerintah, ya, selain berbagai peraturan, kebijakan, itu juga ada berbagai program yang dibentuk, ya, yang dirancang untuk membantu meningkatkan kesehatan lansia. Ada hari lanjut usia yang diperingati setiap 29 Mei, kemudian ada yang terkait dengan pelayanan geriatri, lalu pelayanan kesehatan santun lansia ini pada tingkatan puskesmas, kemudian juga ada germas, ada program keluarga sehat, ya, ada PSTW atau Panti Sosial Tresna Werda, ada BKL atau Bina Keluarga Lansia, dan juga ada yang berkaitan dengan Posbindu, dan satu lagi ada juga yang Prolanis. Nanti silahkan teman-teman ya, karena kita keterbatasan waktu, sehingga teman-teman silahkan bisa belajar mandiri ya untuk lebih mengeksplorasi supaya bisa memahami berbagai hal yang berkaitan dengan program-program pemerintah yang saya sebutkan tadi. Kita merecall kembali ya bahwa penduduk lanjut usia yang kita pelajari pada hari ini itu adalah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas, ya. Tapi meskipun fokus kita adalah pada penduduk lanjut usia, yang namanya lansia itu kan tidak tiba-tiba kemudian langsung menjadi lansia, ya. Tentu untuk memastikan bahwa mereka sehat, untuk mengupayakan mereka sehat di masa lansia, berarti kita juga sudah memperhatikan juga di fase-fase sebelumnya, dari fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, ya, sampai kemudian goalnya adalah menjadi lansia yang sehat, mandiri, dan produktif. Berarti kita nggak bisa mengabaikan di fase-fase yang sebelumnya. Nah, adapun klasifikasi lansia, ya, jadi ada masa yang disebut dengan pralanjut usia.
itu usia 45-60 tahun, kemudian lansia 60-69 tahun, lalu lansia resiko tinggi itu ketika berusia di atas 70 tahun, atau pada lansia yang berusia 60 tahun ke atas dengan adanya masalah kesehatan, itu maka dapat dikelompokkan sebagai lansia resiko tinggi. Ada juga yang mengklasifikasikan lansia berdasarkan kemampuan fisik mereka. Ya, ketika mereka karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, maka dapat dikatakan sebagai lansia yang telantar. Tapi ketika mereka masih mampu melakukan pekerjaan ataupun kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa, mereka disebut dengan lansia yang potensial. Tapi ketika mereka tidak berdaya, tidak dapat menghasilkan pendapatan, ya baik barang ataupun melalui barang ataupun jasa, dapat disebut dengan lansia yang tidak potensial. Kemudian bagaimana dengan kondisi kesehatan lansia di Indonesia? Jadi kalau data dari Riskesdas, itu penyakit yang paling sering pada lansia adalah hipertensi, artritis, stroke, ya, masalah gigi dan mulut, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, dan juga diabetes mellitus. Adapun kalau menurut Kementerian Kesehatan, ya, penyebab kematiannya itu ada penyakit jantung, diabetes, TB, paru, hipertensi, dan juga stroke. Sebetulnya penyakitnya adalah untuk penyakitnya adalah itu saja, ya, tapi untuk frekuensinya atau trennya itu nanti tinggal berubah. Bisa jadi tahun ini yang paling atas adalah yang paling tinggi adalah hipertensi, tahun berikutnya mungkin bisa digeser oleh diabetes mellitus atau bagaimana atau yang lainnya. Maka dari itu, ya, karena sebagian besar adalah permasalahan PTM atau penyakit tidak menular, ya, maka kemudian pemerintah juga menginisiasi adanya program Germas atau gerakan masyarakat sehat, ya, supaya tadi tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyakit tidak menular ataupun juga penyakit degeneratif. Melalui Germas itu nanti kan ada yang namanya upaya yang disingkat dengan cerdik, ya, mulai dari cek kesehatan berkala, kemudian enyahkan asap rokok, ya, rajin aktivitas fisik, diet yang sehat, ya, istirahat yang cukup, dan juga mengelola stres, ya. Jadi nanti silahkan bisa pahami kembali konsep Germas dan juga apa saja yang harus dilakukan dalam mengupayakan terjadinya masyarakat yang. Oke, lalu bagaimana sih karakteristik penyakit pada lansia? Jadi karakteristiknya adalah penyakit yang degeneratif, kronis, dan juga multidiagnosis. Teman-teman sudah pernah di pertemuan sebelumnya mungkin sudah diajarkan, ya, terkait dengan degeneratif. Artinya, ya, sesuai dengan namanya degeneratif. Ini penyakit yang muncul akibat adanya artinya adalah penurunan, ya, kemampuan sel-sel tubuh atau kondisi-kondisi kesehatan seseorang. Dalam hal ini pada kelompok lansia, karena seiring dengan bertambahnya usia akan ada penurunan berbagai fungsi tubuh. Kemudian karakteristik yang kedua adalah kronis, artinya menahun, ya. Kemudian multidiagnosis, biasanya tidak hanya satu penyakit tapi juga bisa komplikasi, sehingga akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Maka kalau kemudian penduduk usia lanjutnya semakin bertambah, ya, tapi kos banyak yang sakit, tentu itu akan menjadi beban bagi pembiayaan kesehatan di keluarganya ataupun juga pada negara kita. Lalu ada juga istilah pasien geriatri dan pasien lanjut usia. Apa sih bedanya? Ya. Jadi kalau pasien geriatri itu sudah pasti berlanjut usia, ya, tapi sebaliknya pasien lanjut usia itu belum tentu mereka adalah pasien geriatri. Karena ada beberapa karakteristik yang harus melekat, ya, pada pasien geriatri. Yaitu biasanya adalah sudah memiliki beragam penyakit kronik degeneratif, jadi multipatologi,
tadi ya penyakitnya nggak hanya satu, sehingga karena penyakitnya nggak hanya satu, maka mereka akan mengkonsumsi berbagai obat-obatan untuk mengatasi penyakit mereka itu. Maka ada juga yang disebut dengan polifarmasi. Nah, kemudian sudah mengalami penurunan faal organ, ya. Seiring dengan pertambahnya usia kan tadi ada penurunan fungsi tubuh, ya, fungsi organ gitu. Sehingga akan sangat rentan ketika mereka mengkonsumsi obat-obatan secara berlebihan. Selain itu, umumnya juga pada pasien geriatrik ini mengalami gangguan status nutrisi, ya, entah obes, entah kemudian terlalu kurus, ya, dan sebagainya, atau juga problem psikososial yang rumit, depresi, hilang ingatan, dan juga gangguan pada aktivitas hidup sehari-hari. Oke, berikut ada 14I ya, yang bisa teman-teman membantu teman-teman untuk menghafal apa saja sih sindrom geriatri. Mulai dari imobilisasi, jadi ada keterbatasan gerak, instabilitas postural, ketidakseimbangan postur tubuh, ya, maka mereka akan rentan jatuh, terpeleset, ya, kemudian tercungkal atau sebagainya gitu. Kemudian inkontinensia urin, mereka akan sulit untuk menahan keinginan untuk buang air kecil, jadi sering ngompol. Tanpa sadar mereka sudah buang air kecil. Dan juga nanti infeksi, mereka akan mudah infeksi, kemudian mungkin juga akan ada gangguan pada penglihatan dan pendengaran, lalu inanition, ya, terkait dengan nutrisi juga, kemudian juga terkait dengan gangguan tidur, gangguan intelektual, ya, kayak tadi ada demensia, ada yang pikun, ada yang Alzheimer, ya. Kemudian mereka mengisolasikan diri, ya, menyendiri, karena mungkin ditinggal pasangan atau kemudian sendirian di rumah, anak-anaknya pergi merantau dan sebagainya gitu ya. Kemudian impekuniti, mereka sudah tidak menghasilkan apa-apa sehingga mereka biasanya sangat bergantung pada pemberian dari anak-anaknya atau dari orang lain. Kemudian irritable colon, ususnya juga sudah mudah untuk iritasi, sangat rentan gitu kan. Kemudian penurunan imun dan juga impotensi. Untuk sehingga pada kali ini selain kita membahas kondisi atau penyakit degeneratif pada lansia, juga akan bahas mengenai seksualitas atau penyakit atau yang aspek kespro pada lansia. Adapun untuk sasaran program kesehatan lansia itu ada sasaran langsung dan juga ada sasaran tidak langsung. Sasaran langsung berarti ya lansia itu sendiri, sementara tidak langsung itu yang dari keluarga lansia, TOMA, ya, kemudian juga mungkin organisasi sosial tempat lansia itu berada, misalkan PSTW atau Panti Jompo, ya, dan juga yang lainnya. Berikut adalah berbagai jenis program kesehatan lansia, mulai dari tadi puskesmas lansia, kemudian rujukan di rumah sakit, pelayanan kesehatan lansia di semua fasienkes, ya, mulai dari puskesmas, klinik-klinik, ya, atau rumah sakit, baik rumah sakit tipe A, tipe B, dan juga tipe C, ya. Lalu pelayanan kesehatan jiwa bagi lansia, pelayanan home care, ya. Kemudian juga posbindu, pelayanan gizi bagi lansia, dan juga promosi kesehatan untuk kelompok lansia. Strateginya itu mengacu pada pendekatan siklus hidup, karena tadi ya, meskipun sasaran langsungnya adalah pada penduduk lansia, tentu kita nggak bisa mengabaikan bahwa lansia ini kan merupakan salah satu fase dalam kehidupan seseorang, ya, yang mana tentu kondisi kesehatan saat masa lansia ini berkaitan dengan bagaimana kondisi kesehatan di fase-fase sebelumnya, sehingga kita menggunakan pendekatan siklus hidup, lalu meliputi semua aspek, dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan lintas program, lintas sektor, dan juga ada pemberdayaan masyarakat dan keluarga. Untuk pemberdayaan masyarakat dan keluarga ini kemudian diwujudkan dalam kegiatan BKL atau Bina Keluarga Lansia. Karena kan tadi ya, ada mungkin lansia yang dia hidup secara sehat, mandiri, dan produktif. Ada juga yang mungkin sangat bergantung pada anggota keluarga yang lainnya, sehingga kemudian ada program BKL atau Bina Keluarga Lansia. Tantangannya ini ya, penyakit degeneratif semakin banyak, kemudian juga perlu biaya besar, lalu masih kurangnya pengetahuan generasi muda, ya, bagaimana cara
merawat lansia dan juga bagaimana supaya mereka bisa menjadi penduduk yang sehat ya, sehingga nanti juga bisa menjadi lansia yang sehat. Kemudian juga adanya masyarakat yang anggap masyarakat bahwa lansia itu identik dengan penyakit dan ketidakberdayaan. Padahal kalau kita lihat ya di negara-negara yang sudah maju itu kan lansia sangat mandiri ya, mereka banyak yang masih sehat, masih bisa beraktivitas ya, ada yang masih bersepeda, ada yang masih hiking ya, jogging dan sebagainya. Maka sebetulnya menjadi lansia sehat itu sangat bisa diupayakan. Berikut yang berkaitan dengan tadi ya, bahwa kan strateginya mengacu pada pendekatan siklus hidup. Maka ini kita mengacu pada konsep atau bagan yang ada di slide ya. Di masa lansia ya, di sini ya, itu kan tidak lepas dari masa-masa sebelumnya. Di mana untuk menjadi lansia yang berkualitas, yaitu perlu ada pelayanan kesehatan preventif dan promotif, ada pelayanan kesehatan satu lansia, ada peningkatan kualitas hidup, kemudian ada perlambatan degeneratif, dan juga peran dalam kesehatan keluarga dan masyarakat. Berikut peta strategi peningkatan kesehatan lanjut usia di Indonesia, ya, mulai dari input, proses, outcome, dan juga dampak. Input tentu untuk input itu yang mulai dari adanya kebijakan yang mendukung, kemudian SDM, adanya SOP, pedoman-pedoman terkait, kemudian adanya sistem informasi yang bagus, dan juga sarana prasarana serta anggaran yang mendukung. Kemudian prosesnya, ya tentu perlu ada sosialisasi dan advokasi, perlu ada penguatan dukungan, penjaringan, ya. Kemudian juga perlu adanya promosi dan kemudian sampai nanti bisa menghasilkan luaran ya berupa peningkatan akses dan mutu, kemudian pengembangan layanan bagi lanjut usia, pemberdayaan dan sebagainya. Sampai nanti goalnya adalah mewujudkan lansia yang berkualitas. Berikut contoh-contoh atau beberapa permasalahan kesehatan dan penyakit degeneratif pada lansia. Ada penyakit kardiovaskuler, osteoporosis, osteoartritis, kanker mame atau kanker payudara, kanker serviks dan sebagainya, sampai pada kondisi psikis itu yang berkaitan dengan depresi ataupun juga kehilangan ingatan pada lansia. Berikut salah satu data dari Pusdatin Kemenkes ya, yang menggambarkan prevalensi penyakit kardiovaskuler pada lansia. Ada hipertensi, ada PJK, dan juga ada gagal jantung. Kalau kita berbicara penyakit kardiovaskuler, maka itu yang berkaitan dengan kondisi jantung dan pembuluh darah di sekitar jantung. Maka itu ada hipertensi, PJK, dan gagal jantung. Prevalensinya hipertensi ataupun yang lainnya itu juga meningkat seiring dengan bertambahnya usia lansia. Berikut infografis yang juga menyebutkan beberapa kondisi kesehatan ya pada kelompok lanjut usia. Nah, tapi sebetulnya memang penyebab utama kematian ya di dunia itu ada 5 ya. Ada penyakit kardiovaskuler, ada penyakit pada pernafasan, kanker, diabetes, dan juga stroke. Kardiovaskuler tadi ada PJK, ada gagal jantung, ada hipertensi, ada pun ya penyakit pernafasan respiratori, ada yang terkait dengan PPOK ya, dan kanker, diabetes, dan juga stroke. Nah, ada transisi epidemiologi ya, bahwa sebelumnya itu kan adanya kematian itu lebih disebabkan karena penyakit yang sifatnya menular atau infeksius ya, communicable disease. Tapi kan sekarang yang non communicable disease. Sekarang malah beban ganda ya. Selain communicable disease juga ada non communicable disease atau NCD ya. Dan juga ada yang berkaitan dengan cedera. Kita juga nggak bisa menafikan adanya permasalahan terkait dengan laka lantas, jatuh, ya, atau insiden-insiden tak terduga yang lainnya.
Berikut gambaran proporsi penduduk lansia di Indonesia dan di dunia, ya, bahwa dari tahun ke tahun, ya, ada kecenderungan terjadinya peningkatan. Adapun untuk usia harapan hidup di Indonesia, ya, jadi ada peningkatan dari tahun 2008, yaitu usia harapan hidupnya adalah hanya sampai pada 69 tahun, dan sekarang sudah pada angka 72 tahunan. Adapun untuk persentase penduduk lansia juga meningkat dari yang di tahun 2010 itu hanya 7,6, sekarang tahun 2020 menyentuh angka 10, ya, persen, dan kemudian nanti ada kemungkinan akan semakin meningkat sampai menyentuh angka 15,8. Oke, tadi kita mengidentifikasi berbagai penyakit degeneratif pada lansia, ya, di mana salah satunya yang paling sering ditemukan adalah penyakit kardiovaskular. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit kardiovaskular? Adalah penyakit yang disebabkan karena adanya gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Kardio jantung, vaskular adalah pembuluh darah. Maka ini ada berbagai macam penyakit kardiovaskular, di mana yang paling umum adalah penyakit jantung koroner dan juga stroke. Adapun kardiovaskular itu sendiri itu terdiri dari dua kata, ya, ada kardio atau kardiak dan juga vaskuler. Sebagaimana yang sering kita dengar, ya, kardio berarti dengan jantung, sementara vaskuler artinya adalah pembuluh darah. Maka sistem kardiovaskuler itu adalah organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan setiap jaringan di dalam tubuh. Untuk apa? Untuk proses metabolisme. Maka ketika kemudian terjadi permasalahan, misalkan sumbatan, ya, pada peredaran darah, pada pembuluh darah, maka itu akan berdampak luar biasa. Di antaranya nanti bisa menyebabkan kematian organ, ya, atau nekrosis, kemudian juga misalkan nanti gagal jantung dan sebagainya. Nah, ada 3 komponen paling penting yang kemudian menyebabkan terjadinya penyakit kardiovaskuler, yaitu ada peningkatan kadar kolesterol, kemudian kebiasaan merokok, dan juga hipertensi. Maka dalam gerakan masyarakat hidup sehat yang diinisiasi oleh kementerian, oleh pemerintah, ya, itu menyarankan untuk selalu melaksanakan cerdik, ya, di mana C-nya adalah cek kesehatan, ya. Serutin melaksanakan cek kesehatan apa aja, ya, cek kadar kolesterol, cek tekanan darah, kemudian juga cek denyut nadi, ya, dan sebagainya. Kemudian ada E-nya apa? Enyahkan asap rokok, karena memang ketika kita tidak mampu mengontrol, ya, tidak mengetahui kondisi atau tadi, ya, tekanan darah kita berapa dan sebagainya, kemudian juga masih merokok, ya, itu akan menjadi penyebab utama terjadinya penyakit kardiovaskuler. Nah, berikut adalah ilustrasi terkait dengan penyakit kardiovaskuler, ya. Ini ada yang namanya aterosklerosis atau penyumbatan, ya, pada arteri, ya, di sini, ya, di mana ketika ada penyumbatan, ya, kemudian sampai terjadi plak, ya, dan plak ini nanti dari yang kecil-kecil kemudian sampai membesar, ya, nanti bisa menyebabkan penyempitan, ya. Ini menyempit, tapi lama-kelamaan ketika kita tidak mampu menghindari faktor resiko, ya, tidak melaksanakan pola hidup yang sehat, makanya lama-lama akan semakin menyempit dan nanti akan tersumbat, gitu, sehingga akan mempengaruhi, ya, stok darah, ya, untuk organ-organ tubuh lainnya yang dialiri oleh darah, gitu kan. Maka tadi nanti bisa terjadi kematian jaringan, ya, kemudian juga kematian organ dan sebagainya. Di mana aterosklerosis ini faktor resikonya ada yang dapat dimodifikasi, ada juga yang tidak, ya. Yang tidak dapat dimodifikasi itu adalah riwayat keluarga, karena kan genetik, ya. Sementara yang dapat dimodifikasi itu mulai dari di sini, ya. Jadi di sini harus banyak gerak, jangan menerapkan pola hidup yang sedentary atau malas gerak, ya. Kemudian di sini
pola makan, lalu juga asap rokok, termasuk aktivitas fisik gitu. Jadi nanti balik lagi ke konsep cerdik tadi itu. Di slide ini dijelaskan lebih detail ya mengenai proses terjadinya aterosklerosis ya. Jadi arteri yang normal itu ya seperti ini ya. Darah itu bebas beredar, mengalir ya. Normal blood flow di sini ya. Ini adalah yang normal arteri ya. Kemudian mid stage ya, aterosklerosis yang tingkatan menengah ya. Itu ketika sudah terjadi penyumbatan di sini ya. Ini masih sebatas menyempit ya, darah masih bisa mengalir ya atau menuju ke tempat lain, tapi sudah menyempit gitu. Kemudian bagaimana dengan yang late stage ya, yang udah tahapan yang paling parah? Nah di sini semakin terbatas ruang gerak ya, sehingga nanti ya akan semakin sedikit darah yang bisa dialirkan, gitu kan? Maka tadi ini adalah yang aterosklerosis yang tingkat yang lebih parah. Bagian yang kiri itu juga sama ya, itu menjelaskan ada healthy vessel ya, jadi pembuluh darah yang normal itu yang seperti ini ya. Di sini kemudian mulai ada lemak yang tertumpuk ya. Kemudian kelamaan lemak ini nanti akan menjadi kolesterol di sini ya, akan menimbulkan plak ya. Kemudian lama-lama nanti akan pecah di sini, akan terjadi trombus dan sebagainya. Ada beberapa tipe kardiovaskuler ya. Ada 4 yang paling utama, yaitu yang pertama adalah PJK atau penyakit jantung koroner, kemudian ada stroke, lalu ada penyakit arteri periferal ya, itu yang biasanya menyerang di organ gerak ya. Kemudian ada juga yang penyakit aortik ya, yang menyerang aorta ya, atau pembuluh darah pada jantung. Nah, berikut alur atau proses terjadinya dari adanya risk factor atau faktor resiko sampai kemudian dapat berakibat terjadinya gagal jantung ya. Jadi ketika ada faktor resiko ya, nanti akan meningkatkan mikroalbuminuria, nanti kemudian akan terjadi aterosklerosis. Setelah itu nanti akan terjadi penyakit jantung koroner ya. Kemudian nanti akan ada iskemik ya di sini. Ya, karena kalau di sini misalkan terjadi penyakit jantung koroner ya, nanti tubuh itu akan mengkompensasi dengan cara apa ya? Dengan cara nanti konsumsi oksigennya itu nanti akan semakin meningkat, akan berlebihan gitu kan. Kemudian sampai ke infarksi ya di sini, kemampuan jantung untuk memompa ya, kemudian nanti kehilangan kontraktilitas sampai kemudian terjadinya gagal jantung gitu. Jadi faktor resiko yang ya kita menikmati, misalkan ya enak banget makan ini makan itu ya, kemudian malas gerak ya, pengennya lehe-lehe aja atau pengennya cuma scrolling aja gitu kan. Nah ternyata dampaknya luar biasa, nanti bisa berakibat pada terjadinya gagal jantung. Kemudian pada lansia, nah ini tadi ya, terjadi perubahan anatomi dan fisiologi pada sistem kardiovaskuler ya, karena kan lansia itu kan berarti dia udah melewati fase remaja, fase dewasa ya, yang dimana ketika tadi misalkan pola hidupnya itu tidak sehat di masa remaja atau dari masa anak-anak sampai ke masa dewasa, itu kan nanti akan semakin, ketika lansianya ya, itu akan semakin memperparah kondisi kardiovaskulernya. Ketika akan semakin banyak endapan-endapan yang tertumpuk gitu, sehingga kemungkinan dia mengalami penyakit pada sistem kardiovaskuler itu akan semakin meningkat. Kemudian perubahan yang terjadi pada jantung ya pada lansia itu diantaranya terjadi bone atrophy atau menyusutnya gitu ya, atau semakin kecilnya ukuran jantungnya, kemudian terjadi fibrosis dan kalsifikasi ya, ada pengapuran di sini karena kan semakin tua, jadi nanti akan semakin semakin kecil ukurannya, mengapur ya, sehingga akan mengurangi fungsi atau kinerja dari jantung itu sendiri. Mungkin terjadi penebalan dinding jantung, ya terjadi iskemia dan sebagainya. Kemudian kalau pada pembuluh darah, kalau tadi kan pada jantungnya ya, kalau pada pembuluh darah itu hilangnya elastisitas ya, jadi tadi makin
karena makin tebal dindingnya sehingga makin kaku gitu, kurang lentur, kurang elastis untuk mendukung pergerakan darah itu. Kemudian menurunnya respon jantung, kemudian dinding kapiler tadi menebal ya, sehingga pertukaran nutrisi dan pembuangnya itu akan semakin melebar juga. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi pada darah ya, jumlah sel darahnya juga nanti akan menurun. Oke, ini tadi kan disebutkan ya bahwa ada beberapa penyakit kardiovaskuler yang sering terjadi pada lansia, di antaranya ada hipertensi. Ya. Disebut hipertensi adalah ketika tekanan darah sistolik itu sama atau lebih tinggi dari 140 dan tekanan diastoliknya lebih tinggi dari 90. Itulah kenapa tadi ya bisa direkomendasikan untuk selalu menerapkan cerdik, di mana C-nya adalah cek kesehatan secara berkala atau secara rutin. Oke, kemudian yang kedua ada PJK tadi ya, akibat adanya penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah koroner. Kemudian nanti akan ditandai dengan timbulnya rasa nyeri. Lalu ada juga distemia. Mia ini berarti terkait dengan irama atau terkait dengan denyut jantung ya, sehingga nanti akan muncul gejala-gejala seperti perubahan perilaku, kemudian juga sesak nafas, keletihan dan jatuh karena udah nggak teratur, ritmenya itu udah nggak teratur. Yang lainnya ada PVP dan juga ada penyakit katup jantung. Kemudian ada faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi seperti riwayat keluarga, usia, dan jenis kelamin, dan juga ada yang dapat dimodifikasi ya dari hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, kurang aktivitas, ya dia tidak sehat dan juga stres. Kemudian di sini WHO mengeluarkan pedoman teknis ya untuk pengelolaan atau penanganan penyakit kardiovaskuler di primary healthcare, bisa di puskesmas dan juga di rumah sakit. Jadi disingkat dengan HERTS, ya, sesuai dengan bahasa Inggrisnya ya, jantung adalah HERTS, hanya adalah healthy lifestyle counseling. Jadi selalu menerapkan konseling pola hidup yang sehat. Ya, kemudian evidence based treatment protocol, jadi pengobatan yang berbasis bukti atau evidence ya, tidak coba-coba, tidak hanya terpengaruh misalkan omongan orang lain atau seperti apa gitu, tapi evidence based treatment protocol. Kemudian akses to essential medicine and technology, jadi sudah ada akses pada pengobatan yang esensial dan juga teknologi ya. Team based care, jadi harus berbasis tim ya. Maka kemudian pada lansia itu ada yang namanya pelayanan geriatri terpadu, di mana yang menangani itu ya tim ya, artinya tim berarti terdiri dari beberapa orang dari kompetensi-kompetensi yang berbeda ya, ada perawat, ada dokter, ada analis ya yang melihat hasil lab gitu kan. Kemudian juga nanti ada juga yang dari fisioterapi, ada kesmasnya, ada perawatnya, ada farmasinya, ada ahli gizinya kan. Tentu kan harus ada, biasanya kan nanti akan ada diet gizinya bagaimana, kemudian nanti pencegahannya bagaimana supaya tidak tambah parah, lalu misalkan dia perlu fisioterapi atau tidak gitu. Jadi team based care itu nanti akan disampaikan juga terkait dengan pelayanan geriatri. Lalu sistem for monitoring, untuk pemantauannya bagaimana gitu kan, ini yang dikeluarkan oleh WHO. Oke, ini pencegahan ya, sebetulnya secara lebih enak nanti kita merujuk aja pada yang cerdik ya. Sekali lagi, C-nya adalah cek kesehatan secara berkala, E-nya sekarang asap perokok ya, R-nya adalah rajin olahraga atau aktivitas fisik ya, D-nya adalah diet yang sehat, I-nya istirahat yang cukup, K-nya adalah kelola stres. Ini ya tadi ya. Kemudian lalu bagaimana peran tenaga kesehatan ya, dalam hal ini bisa Kesmas juga untuk menuju lansia berkualitas. Jadi Kesmas berperan di promotif dan preventif. Termasuk juga nanti Kesmas juga bisa berperan di rehabilitasinya. Oke, termasuk kemudian di kegiatan Posbindu PTM, ini juga peran Kesmas sangat besar ya. Posbindu
ya. Ada kegiatannya itu ada 5 meja ya, sama ya. Dengan konsep posyandu secara umum ada 5 meja. Meja pertama untuk registrasi, ya, meja kedua nanti untuk wawancara, meja ketiga nanti untuk pengukuran yang lain-lain, pengukuran ya. Meja keempat juga sama pengukuran, ya, tapi yang lebih ke lab ya. Kalau yang ketiga itu yang diukur yang yang non lab ya, yang non yang bisa dilaksanakan oleh kader juga. Kalau yang keempat tuh biasanya ya selain kader juga harus didampingi oleh bidan misalkan atau nakes yang lainnya. Kemudian yang keempat nanti diidentifikasi faktor resikonya apa, kemudian konseling dan tindak lanjutnya bagaimana. Misalkan ternyata pas pengukuran tekanan darahnya tinggi ya, maka di meja yang kelima itu nanti akan diberikan konseling apa yang sebaiknya dilaksanakan ya, atau apakah harus sampai dirujuk atau bagaimana. Oke, berikut ini adalah gambaran fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah lansia ya. Jadi di sini ada jenis pelayanannya apa aja, ada poster promosi kesehatannya juga ya, ada penamaan ruangannya juga di sini. Kemudian di yang sebelah kirinya itu ada akses ya untuk lansia yang menggunakan kursi roda. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai seksualitas pada lansia. Nah, seks dan seksualitas, jadi berbeda ya. Kalau seks itu mengacu pada sifat biologis, yang kemudian nanti akan ada dua, ada laki-laki dan perempuan, ya. Sementara kalau seksualitas itu lebih kompleks lagi, mencakup hal yang lebih luas, ya. Meliputi dari seks itu sendiri atau tadi ya jenis kelamin ya, kemudian identitas dan peran gender, orientasi seksualnya ya, erotisme, kenikmatan, kemesraan, dan juga terkait dengan reproduksi laki-laki ataupun perempuan, di mana seksualitas ini dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologis tadi ya, dirinya sebagai laki-laki atau perempuan ya, kemudian psikologis, terus juga ada pengaruh dari sosial atau lingkungan sekitar, ekonomi, politik, budaya, etika, hukum, ya, religi, dan juga spiritual. Maka kita nanti akan mengenal berbagai istilah yang berkaitan dengan seksualitas. Ini mungkin sudah pernah kita bahas juga ya di mata kuliah remaja sehat ya tentang seksualitas. Ada aktivitas seksual, ada hubungan seksual, dan juga ada perilaku seksual. Kalau aktivitas seksual sesuai namanya aktivitas, berarti itu kegiatan ya yang dilakukan dalam upaya memenuhi dorongan seksual. Jadi kegiatan ya itu ya nanti meliputi hubungan seksual itu sendiri ya sama lain-lainnya, entah dia berfantasi ya, kemudian menonton, membaca pornografi, mencium pipi dan sebagainya. Sementara kalau hubungan seksual itu sudah ada kontak ya. Kalau fantasi itu kan nggak ada kontak ya, tapi kalau yang sebuah seksual itu ada kontak seksual yang dilakukan dengan berpasangan dengan lawan jenis. Kemudian kalau perilaku seksual ini lebih luas lagi, semua perilaku yang bertujuan untuk menarik perhatian lawan jenis, dari sekedar dia bersiul, dia berdandan untuk menarik lawan jenis ya, dia menggunakan baju yang menarik perhatian, menggunakan parfum yang wangi dan sebagainya, itu sudah termasuk dari perilaku seksual. Lalu aktivitas seksual yang sering dijumpai pada lansia bagaimana? Biasanya mereka tetap melaksanakan aktivitas seksual. Kita juga sudah sering ya menemukan berita atau membaca berita ya, kakek atau nenek-nenek gitu kan ya, yang menikah misalkan, kemudian yang menikah lagi ya, atau kemudian yang ya misalkan di beberapa berita juga misalkan kakek mencabuli siapa gitu kan ya, berarti kan mereka masih ada aktivitas atau ketertarikan secara seksual. Tapi biasanya mereka mengalami keterbatasan pada status kesehatannya dan ketiadaan pasangan gitu. Sehingga tadi karena misalkan ada faktor biologis, ada dorongan ya untuk melaksanakan aktivitas seksual, tapi kok dia sudah nggak ada pasangan, akhirnya biasanya dilampiaskan ke orang lain yang bukan pasangannya gitu. Lalu aktivitas dan perhatian seksual itu biasanya berkaitan dengan pengalaman seksual kedua pasangan. Dulu misalkan pas masih mudanya seperti apa kegiatan seksualnya gitu kan. Nanti biasanya ya masih kebawa sampai dia usia lanjut. Kemudian
kemungkinan hidup wanita tuh lebih panjang ya. Dan biasanya wanita lansia yang ditinggal mati suaminya itu akan sulit menemukan pasangan hidup. Jadi biasanya kalau janda ya atau perempuan yang ditinggal mati yang ataupun yang udah sendirian gitu ya, itu biasanya untuk menikah lagi itu lebih kemungkinannya lebih kecil dibandingkan dengan yang pria atau yang laki-laki. Biasanya laki-laki ditinggal istrinya, biasanya nggak lama kemudian mereka nikah lagi gitu. Oke. Nah, untuk seksualitas pada lansia ini ya kehidupan seksual itu ya merupakan kebutuhan dasar ya, salah satu kebutuhan biologis gitu, yang berhubungan dengan alat reproduksi, sehingga materi terkait seksualitas ini ya kita masukkan dalam mata kuliah kesehatan reproduksi lansia, karena kan ini melibatkan alat reproduksi ya, baik pada laki-laki ataupun perempuan. Nah, kemudian karena ini merupakan kebutuhan dasar, sehingga akan muncul masalah ya berupa kecemasan ketika mereka mengalami keterbatasan dalam hubungan seksual gitu. Misalkan sebenarnya pengen, tapi karena misalkan ada keterbatasan dalam artian dia untuk jalan sudah susah ya, untuk gerak juga udah mudah capek misalkan, atau udah cepat atau kemudian juga udah merasa udah nggak cantik lagi, udah keriput dan sebagainya gitu kan, sehingga akan menimbulkan kecemasan ya sampai ketakutan untuk berhubungan seksual. Nah, kemudian berkaitan dengan seksualitas ini dapat dilihat dari berbagai dimensi, dari dimensi biologis, tentu tuh yang berkaitan dengan anatomi dan fisiologi dari alat reproduksinya. Kemudian kalau psikologis ini berkaitan dengan psikologis itu ya berkaitan dengan psikisnya, dengan mentalnya ya. Kemudian kalau sosial ini tadi misalkan ada tuntutan peran, ada tekanan ya, ada norma-norma dan sebagainya gitu, yang kemudian berpengaruh terhadap seksualitas gitu, yang tentu akan berbeda seksualitas ya yang diterapkan di Indonesia dan juga di negara barat. Kemudian fungsi seksual seiring dengan bertambahnya usia ya, tadi kita juga udah bahas ya, terjadi penurunan berbagai fungsi organ, termasuk diantaranya adalah fungsi seksual atau anatomi dan fisiologi pada sistem reproduksi laki-laki dan perempuan itu akan mengalami kemunduran itu, yang dampaknya nanti akan menimbulkan ya berbagai hal, termasuk diantaranya kemunduran fungsi seksual. Yang mempengaruhi apa aja? Diantaranya pada umur ya, umurnya berapa, apakah sudah memasuki lansia atau masih pralansia, kemudian jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan juga akan berbeda, kemudian pendidikan, tingkat pendidikan terakhirnya, penyakit yang pernah diderita atau sedang diderita saat itu, kemudian gaya hidupnya ya, karena hal-hal ini kan semua faktor ini kan nanti akan mempengaruhi kondisi fisik ya pada si lansia, sehingga nantinya berpengaruh juga pada fungsi seksualnya. Perubahannya apa ya? Kita akan membahas dulu dari perubahan pada wanita lanjut usia. Kalau pada perempuan itu ada yang pertama menopause jelas ya, kemudian nanti terjadi perubahan organ reproduksi. Kemudian ada juga perubahan hormon, dan nanti juga ada perubahan tanggapan seksual. Yang pertama menopause. Untuk menopause ini nanti kemudian terbagi menjadi 3 fase. Ada perimenopause, ada menopause, dan juga ada postmenopause. Sesuai namanya, perimenopause berarti ini sebelum ya atau menjelang terjadinya menopause. Dimulai dengan munculnya tanda-tanda dan gejala awal perubahan dari sistem tubuh ketika siklus mensnya itu mulai tidak teratur. Misalkan yang biasanya 1 bulan sekali itu dia haid ya, dia menstruasi, kok mulai nggak teratur ya, kok nggak mens bulan ini gitu kan, tapi bulan depan mens ya, atau misalkan yang biasanya 7 hari kok tiba-tiba cuma 3 hari atau malah lebih panjang dan sebagainya. Biasanya tahapan ini terjadi pada usia 47 sampai 51 tahun.
menopause. Nah, menopause ini adalah masa berakhirnya siklus menstruasi yang terdiagnosa setelah 12 bulan tanpa periode mens. Jadi kalau udah setahun nggak mens, berarti sudah dapat kita pastikan bahwa dia itu mengalami menopause. Lalu kalau postmenopause, ya ini adalah periode yang terjadi sesudah siklus menstruasi terakhir dan merupakan periode tahun setelah menopause. Berikut adalah tanda dan gejala yang dialami pada perempuan yang menopause ya, dan juga laki-laki yang andropause. Kalau pada perempuan ya, baik perempuan atau laki-laki nanti mengalami mood swings, depresi, kemudian kepalanya sakit ya, berkeringat di malam hari, masalah pada tidur atau insomnia, kemudian bertambahnya berat badan, dan juga berkurangnya atau menurunnya dorongan seksual. Kemudian mulai sering lupa, ya, munculnya sensasi panas pada wajah, ya, kemudian juga denyut jantung yang nggak teratur, ya, kok berdebar-debar gitu kan. Kemudian periode menstruasi yang nggak rutin, ya. Kemudian sulit menahan buang air kecil, ya. Kemudian vagina terasa kering sehingga muncul rasa gatal dan nyeri saat berhubungan seksual, ya. Dan juga nanti munculnya rasa sakit dan gatal di persendian. Gitu. Nah, kemudian gejala-gejala ini tadi yang dirasakan itu juga berkaitan dengan tingkat stres pada diri mereka, gitu kan. Makin tinggi tingkat stresnya, berarti gejala yang muncul juga mungkin akan lebih bervariasi dan akan terasa lebih berat gitu kan. Lalu kualitas gizinya bagaimana gitu. Kalau dia misalkan obesitas ya, itu juga nanti akan semakin memperparah juga. Atau misalkan justru sangat kurus atau kurang energi gitu, itu juga bisa berpengaruh. Lalu aktivitas fisik secara rutin itu bagaimana gitu kan. Kemudian faktor lingkungan itu juga bisa mempengaruhi gejala-gejala yang muncul pada mereka yang mengalami menopause dan juga andropause. Kalau pada laki-laki yang andropause, ini juga nanti akan kita bahas di materi terkait dengan seksualitas pada laki-laki ya. Jadi nanti mereka akan menurunnya energi, menurunnya keinginan untuk aktivitas fisik, ya, hilangnya massa otot, ya. Jadi akan ya tadi akan mengecil ya otot-ototnya gitu kan. Kemudian nanti akan muncul gangguan pada gangguan ereksi ya, dan juga nanti hilangnya atau makin ini juga ya, tulang-tulangnya itu juga akan semakin terasa lebih gampang lelah gitu. Berikut ini infografis ya, sama masih mengenai menopause dan andropause, apa bedanya menopause sama andropause ya, kemudian juga apa tanda-tanda pada mereka yang mengalami menopause dan juga bagaimana penanganannya. Bedanya apa Bu antara menopause dan andropause gitu ya. Jadi kalau menopause, a sudden stop in the ability to get pregnant. Jadi kemungkinan atau kemampuan dia untuk hamil tuh benar-benar stop, tidak ada gitu. And every woman goes through menopause. Jadi semua perempuan itu nanti akan mengalami menopause. Sementara kalau andropause itu a slow decrease of the testosterone hormone. Penurunan secara bertahap ya hormon testosteron pada laki-laki. Dan not every man goes through andropause. Tidak semua laki-laki itu mengalami andropause. Tuh. Nah, kemudian terkait gejalanya ya, 4 dari 10 perempuan itu akan mengalami tadi ya sensasi panas pada wajah gitu ya selama menopause. Kemudian ya secara bertahap penurunan hormon itu secara bertahap ya. Ada yang 35% ya, untuk hormon estrogennya, dan untuk progesteron itu mencapai 75%. Kalau pada laki-laki, jumlah testosteron pada laki-laki itu 20 kali lebih banyak dibandingkan pada perempuan gitu kan. Kemudian typical male produce, jadi laki-laki itu secara pada umumnya ya dia akan memproduksi 5-10 mg testosteron tiap harinya. Nah, oke, kemudian jadi itu hanya akan menurun ya, hanya akan berkurang testosteronnya. Sehingga kita sering juga ya menemukan berita kakek-kakek tadi mencabuli atau menghamili gitu kan. Karena tadi dia hormon testosteronnya masih terus diproduksi, tapi tadi hanya berkurang aja jumlahnya.
Oke, ini sama masih terkait dengan menopause, ya. Tandanya apa saja sih yang sering muncul gitu kan, yang most disruptif, yang paling mengganggu gitu kan, yang paling menimbulkan efek samping itu apa gitu. Kemudian di sini juga disebutkan ya bahwa menopause itu juga bisa meningkatkan resiko tadi terjadinya osteoporosis ya, permasalahan pada sistem urin atau perkemihan ya, dan juga pada penyakit kardiovaskuler. Gejala-gejalanya apa Bu? Ada gejala pada sistemik ya, kemudian juga ada vasomotor atau sistem vaskuler atau peredaran darahnya, dan juga pada genitourinaria atau perkemihannya gitu. Jadi kalau secara sistemik ya, itu ada dia mengalami pusing, penurunan libido ya, cemas, kesukaran kognitif, nyeri punggung, kekakuan dan sebagainya. Kalau terkait dengan sistem vaskuler atau peredaran darah ya, itu ada sakit kepala, kemudian berdebar-debar ya, berkeringat di malam hari, gangguan tidur atau sulit tidur, dan juga tadi hot flash. Kemudian pada perkemihan dan genitalia ya, itu vagina terasa kering, nyeri saat berhubungan seksual, kemudian juga vagina terasa gatal atau terbakar, dan frekuensi urin meningkat sehingga tadi ada kemungkinan dia mengalami inkonsistensi urinaria atau dia sulit untuk menahan keinginan untuk buang air kecil atau ngompol gampangannya. Oke, lalu perubahannya apa Bu pada organ reproduksi perempuan ya? Itu ada pada aliran darah ke saluran reproduksi ya. Kemudian juga di mana aliran darah menstruasi itu akan berkurang secara bertahap sebelum menopause ya, sampai hanya berupa peredaran bercak-bercak aja, dan kemudian nanti benar-benar berhenti total. Kemudian juga perubahan atrofik tadi akan mengalami pengecilan ya di semua saluran reproduksi perempuan. Lalu yang lainnya terkait dengan keadaan serviks ya, yang tadinya serviks ini menghasilkan banyak lendir ya, nanti lendirnya itu akan semakin berkurang, ukurannya juga akan semakin mengecil ya. Lalu tuba dan uterusnya juga akan mengalami atrofi gitu. Ya, jadi semuanya akan mengalami pengecilan. Gitu. Kemudian keadaan ovarium ya, ovariumnya itu juga nanti akan kehilangan tonus ya. Sehingga mungkin nanti akan terjadi prolaps ya, yang seringkali terlihat pada wanita pasca menopause. Vaginanya bagaimana tadi ya, karena lendir serviknya aja berkurang jumlahnya, sehingga vaginanya juga akan semakin terasa lebih kering. Karena vaginanya kering ya, sehingga nanti akan mudah gatal dan juga menimbulkan rasa nyeri saat buang air kecil dan juga nyeri saat berhubungan seksual, sehingga tadi akan muncul permasalahan terkait dengan hubungan seksual pada lansia. Kemudian perubahan hormon ya. Jadi nanti hormonnya itu akan berubah ya, konsentrasi atau jumlahnya dari tahapan premenopause sampai ke saat dia menopause itu akan turun 2 kali lipatnya atau bahkan dia sampai 3 kali lipatnya. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai hormon-hormon yang mengalami perubahan ya, mulai dari estrogen, progesteron, androgen, dan juga gonadotropin. Kemudian tadi kan udah ada menopause, sudah perubahan organ reproduksi ya, lalu tadi perubahan hormon, berikutnya ada perubahan tanggapan seksual. Ini terjadi baik pada lansia wanita dan juga lansia pria ya. Fase tanggapan seksual itu ada fase desire atau ada keinginan gitu ya. Kemudian fase arousal di mana dia nanti ada fase orgasmik ya, itu puncaknya, dan juga nanti ada fase pasca orgasmik. Di setiap fasenya itu mengalami perubahan-perubahan tanggapan. Misalkan yang tadinya mudah terangsang menjadi sulit untuk terangsang gitu kan. Kemudian yang tadinya butuh durasi yang cepat itu jadi durasi jadi makin lambat tadi, ataupun sebaliknya dan sebagainya. Jadi lebih susah untuk membangunkan atau memunculkan gairah seksualnya. Kemudian hambatan aktivitas seksual itu ada yang berasal dari diri sendiri atau internal, dan juga ada eksternal. Dari dalam diri sendiri itu ya tadi ya, dari aspek psikologis ya, karena ada ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Sementara aspek eksternal itu dari pandangan sosial dari masyarakat. Misalkan masyarakat menganggap, wah udah tua untuk masih
gairah, masih mesum atau bagaimana gitu kan. Nah, itu juga dapat mempengaruhi aktivitas seksual pada lansia. Iya, udah jadi nenek-nenek, mbah-mbah kok masih suka gandengan tangan, masih suka siul-siul atau masih suka dandan, suka apa gitu kan. Nah, itu juga termasuk hambatan aktivitas seksual pada lansia. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tadi sudah disebutkan ya, termasuk asupan gizi ya, dan juga aktivitas fisiknya. Upaya mengatasinya bagaimana? Tentu yang pertama tadi dengan mengatasi faktor-faktor yang berpengaruh ya, dan juga penanganan pada permasalahan yang dialami. Misalkan tadi mengenai masalah menopause ya, atau perubahan hormon, maka nanti ada yang namanya terapi hormon ya, atau TSH, terapi sulih hormon gitu. Kemudian misalkan nyeri saat berhubungan seksual gitu kan, karena vaginanya kering, maka nanti bisa menggunakan pelumas atau gel. Kemudian nanti bisa berkomunikasi dengan pasangan, kalau dia muncul rasa khawatir, rasa ketakutan, entah pasangannya nggak puas atau bagaimana ya, itu bisa dikomunikasikan. Dan juga bisa memberikan pengertian bahwa arti seksualitas itu sangat luas ya, bukan hanya sebatas hubungan seksual atau hubungan intim ya, tapi ngobrol bersama, jalan-jalan bersama ya, aktivitas bersama itu kan juga termasuk dalam aspek seksualitas. Kemudian melepaskan kebiasaan rutin, artinya yang jangan terbayang-bayang dengan zaman muda, pas dulu gitu kan, pas masih muda, pas awal-awal menikah misalkan gitu kan, bagaimanapun kan kondisinya sudah berbeda, jadi jangan membanding-bandingkan dengan yang dulunya itu bagaimana kegiatan seksualnya mereka. Lalu mengontrol ekspektasi, jadi nggak usah terlalu berharap gitu kan. Oke, berikutnya kita akan membahas masalah seksual pada laki-laki lanjut usia. Ya, di mana kehidupan dan kemampuan seksual itu memiliki arti yang mendalam bagi individu, terutama bagi pria gitu. Karena bagi mereka ya, itu mewakili eksistensi, harga diri ya, citra diri dan juga citra maskulinitas sebagai seorang pria gitu. Jadi mereka akan menganggap kalau diri mereka itu nggak jantan ya atau apa kalau mereka mengalami masalah terkait dengan seksualitasnya. Lalu masalah seksual apa saja yang terjadi pada laki-laki lanjut usia? Jadi yang pertama terjadi penurunan sirkulasi testosteron. Tadi ya, slow decrease. Jadi hanya berkurang atau menurun jumlah testosteronnya. Tidak sampai berhenti. Kemudian kekuatan ejakulasinya menurun sehingga orgasmenya kurang semangat ya. Kemudian juga ejakulasinya tuh hanya terdiri dari 1 atau 2 kontraksi pengeluaran ya. Kemudian terjadi penurunan tonus otot ya, sehingga akan terlihat mengendur atau nggak kencang gitu. Kemudian penurunan ereksi dan testis juga akan lebih cepat terjadi. Kemudian juga ereksi penisnya memerlukan waktu yang lebih lama gitu ya. Lalu kelenjar penis tampak turun. Tadi kan ya, karena tadi kan dia mengalami muscle loss ya, ototnya itu akan atau menurun ya, atau akan semakin berkurang massa ototnya gitu. Kemudian akhirnya menyebabkan tadi berbagai organ itu tampak lebih kecil, lebih kendur ya, dan sebagainya. Kemudian ada juga masalah disfungsi seksual ya. Sesuai namanya disfungsi berarti penurunan fungsi ya. Di mana ini merupakan keadaan berkurangnya respon erotis terhadap orgasme, jadi kurang lebih nggak mudah terangsang gitu ya. Lalu ejakulasi prematur, kemudian sakit pada alat kelamin sewaktu masturbasi. Lalu andropause tadi yang kita bahas juga ya sebelum di slide sebelumnya ya. Jadi ada kata andro sama pause ya. Ini adalah perubahan pada jaringan testis, produksi sperma dan juga fungsi ereksi. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwa testosterone production decrease immensely beginning around age 13. Jadi mulai dari usia 30 tahun itu produksi testosteron itu akan menurun ya secara bertahap. Yang kemudian itu akan menimbulkan berbagai efek samping atau gejala yang muncul. Sebagaimana yang saya sampaikan di slide sebelumnya ya, bahwa untuk lansia laki-laki itu terjadi penurunan level atau kadar testosteron ya, yang mana ini dimulai sejak laki-laki itu memasuki usia 30 ya.
mulai terjadi penurunan secara bertahap jumlah testosteronnya, yang mana kemudian nantinya diikuti dengan berbagai gejala mulai dari sakit kepala ya, kemudian juga menurunnya massa otot dan sebagainya. Berikut ini infografis yang menjelaskan mengenai fakta-fakta terkait dengan andropause yang juga dikenal dengan istilah male menopause atau menopause pada laki-laki. Caranya bagaimana untuk mengetahui apakah terjadi penurunan testosteron atau tidak ya? Itu bisa melalui blood test atau tes darah. Itu satu-satunya cara untuk mendiagnosis jumlah testosteron. Kemudian selain menyebabkan tadi terkait dengan pusing, lemes, ya, depresi dan sebagainya, itu juga bisa berdampak pada permasalahan seksualitas dari lansia laki-laki, sehingga materi mengenai seksualitas ini yaitu juga dimasukkan ke dalam mata kuliah Kespro Lansia. Lalu penyebabnya apa sih? Penyebabnya terkait dengan menurunnya level testosteron. Ini dapat diperparah dengan adanya penyakit autoimun, kemudian statusnya laki-laki tersebut apakah dia perokok atau tidak, kemudian diabetes, faktor genetik, kemudian juga operasi-operasi yang mungkin pernah dijalani ya, lalu kemoterapi dan juga tumor pada kelenjar pituitari. Kemudian nanti pengobatannya itu bisa dilaksanakan atau penanganannya itu bisa dilaksanakan dengan mengikuti terapi sulih hormon, ya. Jadi nanti bisa menggunakan terapi hormon androgen, ataupun nanti juga bisa melaksanakan kegiatan ataupun tindakan yang lainnya mulai dari diet ya, program-program exercise, kemudian terus masuk juga pengobatan yang lainnya seperti antidepresi. Karena kan tadi ya salah satu gejala yang kemudian muncul pada mereka yang mengalami andropause adalah depresi, sehingga ada beberapa yang kemudian dilaksanakan treatment berupa medikasi dengan pemberian antidepresan. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan juga ya, apa sih yang berkontribusi atau yang dapat menyebabkan terjadinya andropause? Ya, selain karena itu faktor usia dan juga terkait dengan anatomi dan fisiologi, itu juga dapat juga disebabkan karena adanya trauma, kebiasaan buruk, seperti gaya hidup yang tidak sehat, ya artinya kayak pola hidup sedentari, ya, makan makanan yang junk food, sweetness drink or beverage ya dan sebagainya, kemudian alkohol, stres, tindakan operasi tertentu ya, dan obesitas. Berikut gejala-gejala dan efek yang ditimbulkan, ada yang bersifat fisik dan seksual dan juga ada yang bersifat psikologis dan emosional. Terkait dengan terapi andropause, tadi kan salah satu penanganannya adalah dengan melaksanakan terapi andropause, ya, yaitu dilaksanakan dengan cara pemberian suntik hormon. Manfaatnya apa? Ada beberapa manfaat, ya, antaranya meningkatkan energi dan mood pada lansia pria tersebut, karena kan tadi salah satu tandanya adalah mereka mengalami lemes, ya, gampang capek, kemudian juga depresi, pusing, dan sebagainya. Lalu meningkatkan massa tubuh tanpa lemak dan kekuatan otot, kemudian juga menurunkan total lemak tubuh, kemudian dapat memperbaiki dorongan seks dan fungsi ereksi, dan juga meningkatkan densitas atau kepadatan mineral tulang, sehingga dapat menyebabkan berkurangnya resiko patah tulang. Karena salah satu aspek yang dilihat pada lansia yang dikaji adalah terkait dengan frailty atau kerapuhan, ya. Baik lansia laki-laki ataupun perempuan, keduanya beresiko tadi untuk mengalami frailty atau kerapuhan, sehingga rentan jatuh, rentan terjadinya patah tulang, retak, dan sebagainya. Namun demikian, untuk terapi sulih hormon tadi itu ada potential benefit dan juga ada resiko yang mungkin ditimbulkan dari terapi tadi. Benefitnya tadi yang saya sampaikan, kemudian kalau resikonya apa, itu bisa jadi menyebabkan gangguan pada tidur, ya. Kemudian juga bisa jadi menimbulkan rasa tidak nyaman pada dada dan payudara, kemudian dapat meningkatkan jumlah sel darah merah, lalu dapat mengakibatkan perubahan pada
kolesterol di dalam darah, kemudian dapat mempengaruhi produksi sperma juga, yang mana ini kemudian dapat berpengaruh juga pada permasalahan infertilitas. Dan yang terakhir, menurut hasil penelitian, ini juga dapat meningkatkan ukuran atau memperbesar ukuran dari prostat. Kemudian permasalahan seksualitas lainnya pada laki-laki yaitu impotensi atau disfungsi ereksi, yaitu ketidakmampuan secara konsisten untuk mencapai dan atau mempertahankan ereksi sedemikian rupa sehingga mencapai aktivitas seksual yang memuaskan. Jadi gampang turun atau cepat cepat loyo gitu kan, karena tadi pada permasalahan pada hormonalnya sehingga kemudian bisa berdampak pada massa otot dan sebagainya yang akhirnya bisa mempengaruhi fungsi seksualitasnya, yang kemudian diklasifikasikan menjadi 3, ada impotensi Coendi, ada impotensi Erigendi, dan ada impotensi Generandi. Sebagaimana seperti namanya ya, Coendi ini adalah bahwa tidak mampu untuk melakukan hubungan seksual, coitus ya. Jadi disebut dengan Coendi. Kalau Erigendi berarti pada kemampuan untuk ereksi, kemudian kalau Generandi pada menghasilkan generasi berikutnya atau menghasilkan keturunan. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan atau disampaikan pada slide sebelumnya, bahwa ada tahapan-tahapan atau fase ya dalam hubungan seksual ya, mulai yang kemudian itu nanti bisa salah satu fase klimaksnya adalah timbulnya ereksi gitu. Yang mana proses ereksi ini itu melibatkan berbagai fungsi ya, mulai dari saraf, kemudian pembuluh darah, faktor hormonal, psikologis, dan juga kimiawi. Sehingga ketika tadi terjadi penurunan produksi testosteron, kemudian juga terjadi perubahan pada pembuluh darah, pada sistem saraf, sehingga tadi kemudian bisa berakibat pada terjadinya impotensi pada lansia laki-laki. Kemudian diagnosanya ada beberapa cara ya, untuk mengetahui apakah dia mengalami disfungsi ereksi atau tidak ya, itu dapat dilaksanakan beberapa pemeriksaan berikut. Bisa dari apakah ada tanda-tanda penyakit vaskuler, apakah ada perubahan kulit ya, yang mana kulitnya itu jadi keriput dan sebagainya, nggak kenceng atau seperti apa gitu ya. Termasuk nanti ada pemeriksaan alat kelamin, kemudian pemeriksaan rektal juga atau pemeriksaan anus ya untuk melihat prostatnya, kemudian juga pemeriksaan lab secara umum dan pemeriksaan kadar hormon testosteronnya. Adapun terapi untuk disfungsi ereksi tadi ya, itu bisa dengan obat-obatan, dengan menggunakan sex toys atau permainan untuk merangsang ya seksualitas, kemudian juga tindakan operasi, atau juga bisa dengan terapi hormon. Adapun upaya penanganan dan rehabilitasi permasalahan seksualitasnya ya, yang tentu pemeriksaan sebaiknya dilakukan di hadapan pasangannya. Artinya sebaiknya periksanya itu ya bareng gitu, berdua, sehingga nanti bisa saling mengerti permasalahannya ada di mana dan bisa saling mendukung terkait dengan upaya penanganan dan pengobatannya. Lalu anamnesis harus rinci, untuk pengkajian itu juga harus rinci, sehingga untuk lansia ini juga kemudian ada namanya pelayanan geriatri, ada puskesmas santun lansia dan sebagainya, karena memang membutuhkan pengkajian yang lebih rinci ya, sehingga nanti penanganannya itu bisa lebih tepat gitu. Karena kan tadi misalkan sebetulnya si lansia ini ada masalah terkait dengan diabetes mellitus, bahwa dia ada riwayat DM, tapi dia nggak ngaku atau nggak bilang pada dokternya atau pada tenaga kesehatan yang memeriksanya gitu kan. Nah ternyata misalkan dia diresepkan obat yang kemudian berlawanan reaksinya dengan kondisi DM-nya dia, kondisi gula darahnya dia, itu kan bisa berakibat fatal kan. Nanti bisa jadi pengobatan yang diberikan tidak efektif. Kemudian
Oke, terkait dengan aspek kesmas yang dapat dilakukan yaitu ada dukungan psikologis ya, terutama dari keluarga dan juga penyedia layanan kesehatan. Sehingga kemudian ada kegiatan yang namanya PKL atau Bina Keluarga Lansia, di mana kegiatan ini targetnya adalah keluarga yang memiliki anggota keluarga usia lanjut. Itu. Karena kan tadi ya di Indonesia ini kan masih banyak lansia yang tidak mandiri, yang tergantung pada orang lain atau keluarganya, sehingga butuh dukungan psikologis, butuh dukungan dukungan fungsional juga ya dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian terkait dengan aspek seksualitasnya, seperti yang disampaikan pada bagian yang lansia wanita ya, bahwa perlu memperluas pengertian dari seks itu sendiri ya, apalagi terkait dengan seksualitas itu kan ruang lingkupnya sangat luas. Kemudian berkomunikasi dengan pasangan apabila memang masih memiliki pasangan ya. Kemudian melepaskan kebiasaan rutin, artinya tidak terbayang-bayang dengan kebiasaan yang sebelumnya. Sehingga tadi ya butuh support dari keluarga atau orang-orang terdekatnya. Adapun instrumen yang dapat digunakan untuk menilai keadaan lansia itu ada kuesioner ADAM, Androgen Deficiency in Aging Male, dan juga AMS, Aging Male Symptoms ya, untuk menilai fungsi seksual pada pria lanjut usia. Ada juga kuesioner IIEF ya, IF ya, International Index of Erectile Function untuk menilai fungsi ereksi pada laki-laki, dan juga ada yang untuk pada perempuan itu ada Female Sexual Function Index. Nanti silahkan untuk kuesioner lebih lengkapnya bisa teman-teman mahasiswa cari dan pelajari secara lebih mandiri. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada dasarnya, karena seiring dengan meningkatnya usia pada kelompok lanjut usia, sehingga terjadi beberapa perubahan yang mana tentu perlu masa adaptasi dan juga perlu dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Baik, untuk selanjutnya silahkan nanti rekan-rekan bisa self-discovery learning ya, bisa belajar mandiri, mencari-cari beberapa referensi, beberapa sumber pustaka yang terkait dengan pertanyaan atau bahan diskusi yang saya tampilkan di slide berikut. Berikut referensi yang digunakan, silahkan nanti bisa dicari dan dipelajari lebih lanjut. Baik, sekian dari saya. Semoga dapat difahami. Selamat belajar, semoga bermanfaat, dan sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.